dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Pak Menko. Baik, silakan Pak Menko. Kita tahu bahwa tantangan zaman terus berkembang. Abad 21 ini yang kita harapkan sebetulnya penuh dengan kemakmuran juga kedamaian, ternyata di sana sini terjadi ketegangan geopolitik bahkan perang yang telah mengakibatkan korban jiwa dan material yang tidak sedikit. Kita tahu perang Rusia-Ukraina masih berlangsung dan apa yang terjadi di Timur Tengah ini juga menyisakan tragedi-tragedi kemanusiaan. Oleh karena itu Indonesia, kita sebagai bangsa yang merdeka, tapi juga bangsa yang bertanggung jawab pada perdamaian dunia, mari kita juga terus menyerukan agar dunia kita semakin damai dan kembali fokus pada berbagai cita-cita besar. Misalnya, kita tahu bahwa kita ingin mewujudkan SDGs 2030. Dunia yang kita bayangkan yang bebas dari kemiskinan, dari kelaparan, dari ketimpangan. Indonesia tidak boleh kalah dalam persaingan global. Itu mengapa Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, dalam asta citanya, visi misinya, menginginkan Indonesia ke depan itu swasembada pangan. Kita tidak boleh bergantung. Jangan sampai ada perang yang terjadi nun jauh di sana, di daratan Eropa misalnya, tetapi berdampak pada harga komoditas pangan yang kemudian kita menjadi kesulitan. Kita juga ingin menjadi negara yang memiliki swasembada energi. Jangan sampai perang mengakibatkan harga minyak bumi meningkat drastis dan kita semuanya sangat tergantung. Belum kita berbicara tantangan-tantangan lainnya. Oleh karena itu, kita berharap ekonomi kita juga bisa tumbuh dengan tinggi. Hari ini kita adalah negara G20, GDP kita nomor 15 atau 16 dunia, tetapi yang harus kita kejar adalah bagaimana kesejahteraan kita semua. GDP per kapita kita juga meningkat dengan baik. Itu yang membuat kita menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Kita senang kalau yang sukses semakin sukses, betul? Kita senang kalau yang kaya semakin kaya, setuju? Tapi kita juga harus punya moral obligation untuk menarik saudara-saudara kita yang ada di jurang kemiskinan. Mereka yang miskin dan hampir miskin, yang rentan, yang setiap saat membutuhkan bantuan dan juga atensi dari pemerintah dan kita semua. Mari kita bangun rasa empati dan solidaritas sosial. Saya rasa Inspira Fest juga dihadirkan untuk membangun empati seperti itu. Betul? Karena apalah artinya hidup yang singkat ini kalau hanya untuk diri dan golongan kita saja. Kita ingin punya value, kita ingin punya dampak langsung untuk masyarakat kita dan pada akhirnya bangsa dan negara kita. Teman-teman sekalian, saya tentu mengajak kita semua untuk terus berkarya dalam profesi apapun. Inspira Fest saya yakini akan terus menantang kita untuk tumbuh, dare to grow, seperti yang sampaikan Miss Mary tadi. Jadi kalau kata-kata dari pasukan elit di Inggris sana, SAS, mungkin pernah dengar, pernah baca, who dares wins. Siapa yang berani menang. Jadi dare to grow, the rise of your potential, sesuai dengan tema hari ini, rasa-rasanya cocok bahwa siapa yang berani melawan status quo, keluar dari zona nyaman, akan membuat kita bukan hanya eksplorasi potensi kita, tapi juga menjadi orang-orang yang sukses dan tangguh. Bangsa kita butuh competitiveness dan juga resiliency. Bangsa yang besar memiliki kewajiban untuk mendidik seluruh warganya menjadi bangsa yang tangguh. Ingat, para founding fathers kita dan para pemimpin-pemimpin sebelum kita juga meletakkan tonggak-tonggak sejarah yang luar biasa. Saatnya kita, generasi penerus bangsa, untuk membangun tonggak-tonggak berikutnya.
Bapak, Ibu, para saudara-saudara sekalian adalah harapan dan masa depan kita semuanya. 2045 tinggal 20 tahun lagi. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, maka kita akan sampai tujuan dengan sukses. Eleanor Roosevelt mengatakan, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." So dream big, work hard, never give up. Semoga sukses semuanya dalam berbagai aspek kehidupan yang luar biasa. Akhirnya, saya ingin kita semua menjadi super team. Saya ulangi, super team. Yang kokoh, yang hebat, yang berisikan orang-orang tangguh, memiliki kapasitas dan integritas. Dan diantaranya, orang seperti itu ada dalam ruangan ini yang bernama Mary Riana, yang saya minta untuk bergabung dalam tim saya di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Boleh nggak Miss Mary saya ajak ke bekerja bersama-sama di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan? Karena saya yakin pengalamannya, inspirasinya akan terus juga membangun kita semuanya. Sekali lagi selamat kepada Miss Mary, selamat kepada Inspirafest, selamat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Menko. Selama 12 tahun mengenal Pak Menko, beliau adalah sosok pemimpin yang punya jiwa satria, punya empati, punya ideologi, dan yang paling penting punya rasa respect terhadap orang-orang yang bekerja bersama beliau. Jadi kalau saya selalu bilang Pak Menko, untuk menjadi sukses itu ada 3 hal, kesempatan, keterampilan atau kemampuan, dan kemauan. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih juga Pak Menko sudah melihat ada kemampuan yang saya bisa kontribusikan untuk Indonesia. Dan dengan mantap, semoga apa yang saya bisa kontribusikan bisa membantu Pak Menko untuk mewujudkan Indonesia Emas nanti di 2024-5, membantu di Kabinet Merah Putih, dan bersama let's dream bigger, let's work harder, and never give up. Terima kasih Pak Menko. Thank you. Kali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Menko. Untuk sosok-sosok hebat yang ada di Inspirafest 2024. Sejak tahun 2014 sampai 2024, sejumlah 27.508 peserta. Tepuk tangan. Dan ini adalah lembaga public speaking pertama di Indonesia yang mendapatkan rekor muri